Nah, untuk strateginya apa di TPN itu buat memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Which is aku nggak pernah ngeliat ketum seperti itu kan kalau di kantor atau di sosmed tentang ayo semuanya semangat berwirausaha. Tapi begitu bicara tentang relawan itu menjoy banget. Aku sempet wow, bangga nggak sih? Bangga banget. Kayaknya bakal jadi ketum partai ya tuh selanjutnya. Jumlah entrepreneur di Indonesia ataupun pengusaha itu masih kecil sekali, masih kurang lebih 4%. Oh iya? Ya, dari total populasi ya. Yang dimana sebetulnya kita menginginkan lebih dari itu karena negara-negara maju itu udah 15% dari populasi itu jadi pengusaha gitu kan. Kita pengen juga pemerataan yang ada, jangan sampai wah gapnya udah besar banget gitu, nggak bisa nih, ini mestinya merata nih. Jadi kemungkinan untuk 2 round bisa, karena tadi 3 biasanya cuma 2, ya kan. Nah tapi intinya yang saya indikan adalah bahwa memastikan kalau kita minimal harus kedua, tapi insya Allah yang kalau 1 round ya 1 roundnya di kita. Pokoknya lawan hoax. Lawan hoax. Lawan hoax. Tapi itulah marilah kita bersama-sama memastikan have critical thinking, bicara selalu memastikan bahwa fakta itu yang harus fakta yang benar. Terima kasih. Yeay. Welcome back to our channel Progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera Dan inklusif. Hari ini kita kedatangan bintang tamu di podcast kita, orang yang sangat spesial karena beliau ini bukan orang lain tetapi keluarga buat kita sendiri di Rumah Progresif. Langsung aja kita sambut Ketua Pembina kita, Bapak Arsyad Rashid. Halo, salam sehat semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat tuh. makanya yang paling penting tuh sehat dulu. Iya. Kalau yang lain tantangan. Ini kita manggilnya Bapak apa Ketum ya? Ikut aja, apa aja terserah. Iya, nanti manggil sayang kan bingung Tum. Kita panggil Ketum aja ya karena beliau ketum kita semua. Iya. Sebelum mulai mungkin ini kita ada produk UMKM nih, Oh, ini dia teman-teman nih. dari Wah. Progresif. Dia, Inilah. Lucky Banana. Lucky Ini Banana. top. Terus aku juga mau kasih Nanti tahu. kita bawain ya Tum ya. Ayo dong, mesti nih. Iya. Aku juga Ini mau harus kasih kita tahu bantu, nih. kita support UMKM. Siap. Ini rok yang aku pakai dari brand lokal Lavanya. Wih, hehe, top. Nah, kita juga mau ngajakin nih untuk semua sahabat progresif untuk gabung di relawan kita, follow sosial media kita progresif.idn dan juga tonton terus podcast kita karena kita banyak membahas hal menarik seputar dunia usaha, semangat wirausaha dan juga sedikit isu politik yang sedang berkembang. Sekarang kan lagi hot-hotnya nih. Iya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, Tum, kira-kira Yes. boleh nggak kita langsung tanya-tanya? Antam. Oke. Kelihatannya capek ya Tum dari Kenapa? mukanya muka lelah gitu loh. Bagi waktunya gimana sih Tum? Nah itu dia, wah tantangannya karena kan waktunya sangat sempit sekali. Jadi kalau saya selalu bilang nih kayak kita bikin startup, karena organisasi bikin startup, tiba-tiba langsung bukan startup, biasanya dikit-dikit sama banyak, kalau ini langsung brek gitu kan. Coba bayangin aja mungkin ada berapa? Hampir 800 orang pengurusan yang ada di dalam TPN, jadi belum lagi daerah, belum lagi relawan, belum ini. Jadi dalam seketika suatu organisasi yang kosong tiba-tiba sekarang ada manusianya, harus berjalan, punya bisnis plan-nya, ya kan, kalau kita mesti bikin visi misi kan. Betul. Visi misi buatnya apa? Ada dari sisi Mas Ganjar dengan Prof Mahfud yang kita harus ambil program-programnya apa. Bersamaan kita juga kan kalau kayak bikin proposal mesti ada sponsorship, mesti apa namanya membuat organisasinya, bagaimana juga penggalangan di darat, bagaimana di udara. Waduh. Asik sih. Tapi asik Tapi ya. walaupun capek tetap kinclong. Pakai skincare kali Tum. Iya kan pakai lotion katanya dari kaki sampai semuanya lotion dong ya Tum ya. Satu lotion. Iya, Body satu lotion. Body lotion. Nah, aku juga mau sedikit tanya, mungkin Ketum juga bisa share buat yang lain karena kan Ketum ini ya orang-orang banyak kenal kan pengusaha nih, apalagi sosial medianya soal menyemangati semua generasi milenial dan Gen Z untuk bisa jadi pengusaha. Terus tiba-tiba ditunjuk jadi ketua TPN. Ini awalnya gimana Tum? Ada ini nggak kayak kaget gitu atau gimana Tum? Waktu itu kan saya lagi apa ya, acara ASEAN. Waktu itu acara ASEAN tiba-tiba ada salah satu teman datang kan, dia bilang, Tum, kenapa? Udah baca ini belum Tum? Kebaca dong. Hah? Waduh, kaget dong. Kenapa ada keputusan yang dimana kan subjeknya saya, objeknya saya, tapi nggak diajak ngobrol. Oh.
pada waktu belum itu. tahu. Belum tahu, asli nggak tahu. Bahwa ada omong-omong, ada ini, itu ya ada. Tapi kan nggak pernah bilang serius, ini kita mau angkat, mau begini, tugas Anda begini-begini. Waktu itu ternyata rupanya akhirnya ternyata miskom. Jadi waktu itu ada rapat tertutup, terus nggak tahu bagaimana hasil rapat tertutup itu yang semestinya tidak dikeluarkan dulu, tiba-tiba ada yang bicara secara publik. Mestinya katanya saya dipanggil dulu, diajak bicara, gitu-gitu. Tapi ya udahlah, itu udah is in the past. Tapi intinya sekarang yang saya pikirin untuk kemarin ini adalah kenapa sih pengen masuk TPN ini, karena pemikiran awal tuh kan kita di mana selalu kita udah membuat namanya peta jalan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kita sebagai daripada kalau katakan saya bilang kita ini kan semua relawan ekonomi nih, dan untuk bicarain bagaimana membesarkan ekonomi Indonesia, tapi khususnya untuk usaha kecil dan menengah dan mikro dan semuanya, naikin kelasnya mereka semua teman-teman kita. Nah untuk itu jadi kalau bisa ikut bagian berarti kita bisa menginfluence apa nih peta ekonomi ke depannya. Nah dengan catatan tadi bagaimana memastikan bahwa pengusaha-pengusaha khususnya di daerah-daerah bisa lebih banyak lagi, tapi juga bisa naik kelas. Itu menjadi hal yang paling utama. Nah, harapan itu harapan pertama. Terus juga yang kedua, saya pikir pada waktu itu awal-awalnya juga mengatakan, wah ini kayaknya mesti juga ada edukasi nih. Kenapa? Hampir 60% daripada pemilih itu ada generasi muda. Bayangin dari 60%, hampir setengahnya, anggaplah 3,5 ya. Ada yang Gen Z, ada millennials, ya kan itu udah 60% nih. Dan kolonial ya. Iya, atas yang lain itu, termasuk saya kan. Nah, yang ininya gimana nih, supaya apalagi yang pemilih pertama, I think it's important, karena saya yakin kan dibilangin selalu, wah nih generasi muda apolitis, katanya gitu. Betul. Tapi saya yakin nggak gitu, asalkan coba diajak, ya kan, supaya mengatakan bahwa apa yang kita pilih hari ini adalah untuk masa depan, ya kan. Nah, jadi dengan demikian harapannya ikut serta nih mengedukasi yang namanya anak-anak teman-teman generasi muda juga, terus ngajakin itu dengan harapan semua berpartisipasi dengan itu bahwa yang namanya pesta demokrasi ini bisa menjadi suatu pesta benar-benar demokrasi dan memastikan demokrasi kita jalan gitu. Betul. Harapan apa tadi gitu tuh pengennya. Nah untuk strateginya apa di TPN itu buat memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Simple aja, back to basicnya. Pertama gini, kita pertama yakin dulu apakah pemimpin yang kita dorong ini adalah pemimpin yang cocok. Saya selalu mengatakan kalau kita melihat itu, pertama kita mesti lihat dulu nih tantangan dan juga opportunities apa yang ada untuk Indonesia. Nah, untuk bisa menjalankan tantangan ini dan juga memastikan opportunity ini bisa kita jalankan, kita mesti mencari seorang pemimpin dengan 3 hal. Pertama, personality yang cocok. Yang kedua, values atau nilai-nilai yang cocok. Yang ketiga adalah track recordnya. Karena utama tadi nggak bisa cuma omdo-omdo doang. Ada gitu pengalamannya kan. juga. Udah pengalaman dan udah pernah melakukan. Gitu kan. Nah itu penting banget. Nah saya berpikir kalau kita lihat Mas Ganjar dan Prof Mahfud, dua-duanya kombinasi yang sangat powerful gitu ya. Yang dimana kalau bicara tadi personality-nya, bayangin mereka punya ketegasan, apalagi Mas Ganjar punya ketegasan, Pak Mahfud punya keberanian. Sudah itu juga Mas Ganjar juga orangnya itu yang benar-benar bisa mengerti rakyat. Dua-duanya datang dari rakyat loh, si Mas Ganjar dan juga Prof Mahfud, ya kan, dari nobody become somebody, ya kan. Nah dengan itu beliau tuh mengerti suara rakyat dan merasakannya gitu. Dan contoh lah Mas Ganjar. Mas Ganjar itu sama kayak Pak Jokowi loh, bisa belusukan tapi plus lagi. Udah belusukan ngindep lagi di masyarakat. Di rumah masyarakat. Jadi itu ngena banget gitu. Terus apalagi yang namanya personality Mas Ganjar itu orangnya pengen cepet. Ya kan? Energetik banget, satset gitu kan. Satset betul. Satset banget gitu kan. Yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Jadi personality-nya juga mau mendengar. Kita bisa lihat gini, contoh aja, itu langsung nyata. Ada seorang Alam, anaknya. Kemarin kita ketemu ya di acara startup. Nah itu kan nggak mungkin itu buah tuh jatuh dari kalau nggak dari pohon yang benar. Nah itu kan dilihat dari situ. Nah makanya apa? Lihatlah seorang Alam gimana dia sangat komunikatif bicara ini. Dan itu kan adalah kebiasaan yang Mas Ganjar mau mendengar. Mendengar anak muda, generasi muda, apa masukannya segala macam. Nah itu personality very open, ya kan, sangat nyantai, suka nongkrong, ya kan, gitu. Main game. Main game-nya Mas Ganjar orangnya gitu, asik. Jadi kayak kita kayak rakyat lah sama-sama. Suka main sepeda, suka olahraga, olahraganya kenceng juga, lari. Apalagi Mbak Tiko. Waduh, luar biasa. Kuat sampai lebih dari 10 kilo. Berarti memang keluarga sehat. Betul.
apa namanya, jadi ya itulah personality-nya seorang besar Ganjar gitu kan, terus apalagi Pak Mahfud juga demikian, keberaniannya, gimana cas-cos dia ngomong juga ini kan, dan selama ini pendekar hukum gitu loh. Betul. Si Pak Mahfud. Pak Mahfud itu. Nah, terus values ya kan, values namanya apa, integrity yang ada di beliau berdua. Pak, bayangin aja 10 tahun waktu di Jawa Tengah itu ya fokusnya dia anti korupsi, Mas Ganjar itu sendiri. Pak Mahfud apalagi kalau kita bicara bagaimana fighting untuk beberapa kasus besar, yang Asabri dia buka yang masalah Sambo ya, ya Pak kan, Sambo. itu dia jagain di situ, terus dia jadi emang ada juga masalah satelit waktu itu kasus satelit besar waktu itu, beliau juga yang ini kan, dia nggak ada Menko Polhukam dahulu yang seperti kayak Pak Mahfud, bayangin. Jadi mereka memang jelas sekali bagaimana personal values yang mereka pegang ya kan terhadap hal-hal yang penting, masalah integrity, kepastian hukum, governance dan semuanya. Terus track record jelas banget track recordnya. Pak Mahfud di semuanya ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Tiga-tiganya udah. Tiga dia. Mas Ganjar 10 tahun di legislatif, 10 tahun sebagai Gubernur Jawa Tengah, sebagai eksekutif role, yang dimana salah satu provinsi terbesar di Indonesia gitu. Nah ini kan supaya bukan mesti ngerti kalau birokrasi dan segala macam, apalagi kalau mau satset kita kan dia mesti ngerti, kalau nggak ngerti bagaimana birokrasi dan bagaimana menjalankan hal itu susah banget untuk melakukan programnya. Nah jadi makanya saya pikir adalah, nah itu yang cocok, dan saya merasa bahwa apalagi program-programnya misalnya tadi kan udah bicara manusianya nih, figurnya. Jadi kalau orang tahu, mengerti dan mengenal Mas Ganjar, mengenal Prof Mahfud, lalu lihat programnya, contoh misalnya kita bikin mereka meluncurkan namanya KTP Sakti. Betul. KTP Itu Sakti. luar biasa loh. Kenapa? Itu kalau ngelihat itu depannya KTP Sakti, belakangnya namanya One Data. Kenapa? Kita harus punya satu data di Indonesia. Luar itu ada namanya KTP Sakti. Nah KTP Sakti ini kan terlalu banyak kartu, pusing juga kita. Betul. Nah ini kalau ada satu kartu bisa semua, bansos bisa jalan terus, ya untuk bantuan, mungkin untuk yang namanya satu buat guru ngaji nanti bisa diberikan, bisa diberikan juga untuk pelajar-pelajar mengenai untuk bekerja dan lain-lain. Jadi dengan satu kartu semua jawaban ada di situ. Tinggal tap. Nah ini kan kartu kita namakan KTP Sakti atau KTP Sakti digital nih, ya kan? Nah itu menjawab itu semua. Jadi terus belum program-program lain, misalnya 17 juta lapangan pekerjaan. Itu hal yang memang saya rasa sangat penting sekali, karena kan kita worried semua nih, gimana nih? Kita punya bonus demografi ya, tapi kalau bonus demografi ini nggak ada pekerjaan bagaimana? Terus skillnya bagaimana? Kan gitu. Nah jadi hal itu kan penting, misalnya 17 juta, terus beliau juga nyiapin untuk 10 juta hunian misalnya. Kenapa? Kalau masalah rumah tinggal juga menjadi isu, nanti gimana ya kan, yang affordable dan segala macam. Lalu lagi bukan itu lagi, bicara satu sarjana untuk setiap keluarga miskin. Kenapa? Itu pengalaman hidup ya kan dari Mahfud dan juga Mas Ganjar. Jadi kalau dalam keluarga itu ada seorang sarjana yang bisa jadi, itu bisa membantu itu ekosistem tadi yang keluarga miskin tadi, kan kita mesti ngangkat derajat. Kalau kan kita pengennya nggak ada orang miskin lagi di Indonesia, supaya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan itu memang ada. Biar lebih sejahtera dan inklusif. Nah jadi baik, kalau itu kita bisa jelaskan pada masyarakat, saya yakin masyarakat atau rakyat Indonesia akan memilih Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Luar biasa, cocok banget. Tepuk tangan dulu dong. Ini Ketum nih kayaknya menjiwai banget nih sekarang untuk campaign. Nah kira-kira ini Tum, aku mau tanya juga. Ini kan aku kemarin sempat nonton nih di acara relawan. Wah Ketum pada saat orasi relawan, wah semangat banget. Which is aku nggak pernah ngeliat Ketum seperti itu kan kalau di kantor atau di sosmed tentang ayo semuanya semangat berusaha. Tapi begitu bicara tentang relawan itu menjiwai banget. Aku sempet wow. Bangga nggak sih? Bangga banget. Kayaknya bakal jadi ketum partai ya Tim selanjutnya. Mau tuh kepikiran. Jadi mulai kan bayangin dari awal tadi kan, sekarang udah ada yang namanya sebagai ketua TPN, dengan demikian harus belajar menjadi seorang tim pemenangan nasional yang belum pernah gitu kan. Tapi ternyata kita mengaplikasikan apa yang kita belajar di dalam dunia usaha, dari yang namanya manajemen, coba kita masukin ke situ, kan gitu. Terus, nah dari situ kemarin ya udah mulai kita bicara juga, bukan apa-apa kan, untuk membakar ya, untuk membuat energi yang ada ya. Jadi waktu relawan itu kumpul kan kita harus membuat suatu, kan jadi panglima nih kita, yang harus dalam konteks pertempuran, ya, jadi untuk kapten. bertempur, ya kan, supaya energi daripada semua relawan-relawan itu supaya semua siap untuk perang, untuk apa? Mengetok hati rakyat, ya kan.
Jadi yang kita encourage adalah untuk mendorong semuanya mempunyai energi, datang ke setiap rumah, mengetok, menjelaskan tadi siapa seorang Ganjar, siapa seorang Pak Mahfud, siapa yang namanya program-programnya, apa gagasan-gagasannya. Nah ini kan harus dijelaskan kan gitu. Nah jadi memang udah sih sekarang jadinya dibilang orasi, dibilang ini, ya harus disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Nah pada waktu itu karena kebutuhan relawan lagi mau kerja, mau kampanye, sampai 10.000, ya, sampai 10.000 waktu itu. Jadi saya bilang ayo kita siap. Tapi intinya adalah untuk membakar energi yang ada supaya bersatu dan kesatuan yang ada, bergotong royong, bertempur untuk mengetuk hati rakyat. Iya betul. Nah terus untuk ini kan kebanyakan memang generasi milenial dan Gen Z ini tuh mungkin juga kita kan harus siap nih untuk menyambut menyongsong Indonesia Emas 2045. Kalau aku sih udah tahu, mungkin Mbak Yanti belum tahu tuh. Iya, saya kosong soalnya tuh. Mungkin bisa dijelasin juga tuh ke sahabat progresif, karena kan harus siap-siap nih lapangan pekerjaan dan lain-lain. Nah itu dia kuncinya apa sih ke 2000 Indonesia Emas 2045, yang dimana kita ingin pada tahun 2045 nanti Indonesia itu mencari nomor 4 atau nomor 5, nomor 6 ekonomi besar dunia misalnya. Nah itu tapi bukan hanya ekonominya besar, tapi pemerataan ekonomi juga harus ada. Jadi yang kita ingin bukan istilahnya lagi pembangunan hanya Java sentris, kita pembangunannya Indonesia sentris gitu kan. Jadi supaya pembangunan merata gitu kan. Supaya pengusaha-pengusaha jangan pengusaha Jakarta semua, pengusaha-pengusaha daerah, semua dari setiap provinsi, kabupaten, itu semua kota itu semuanya mesti ada pengusaha-pengusaha baru. Karena kita ingin pengusaha-pengusaha daerah itu lebih sangat-sangat sukses dan bisa menjadi bagian daripada proses menuju Indonesia Emas ini. Nah kan di situ kita ada bonus demografi. Nah pertanyaannya kan kita nggak bisa jadi Indonesia Emas kalau bonus demografi ataupun tadi yang generasi muda ini harus ditempatkan. Apa sih misalnya pertama skillnya, kita harus pastikan skillnya cocok. Kalau skillnya nggak cocok gimana gitu kan. Tapi dengan lebih lagi adalah lapangan pekerjaan, supaya pasti ada lapangan pekerjaan. Nah ini kan saling dua, satu kita membangun entrepreneur, membangun wirausahaan supaya apa, tambah banyak pengusaha-pengusaha, karena setiap pengusaha atau bisnis atau usaha itu akan menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan. Nah jadi kita dorong pengusaha suami menciptakan lapangan pekerjaan, kita dorong lagi supaya nanti teman-teman juga yang tidak menjadi pengusaha bisa bekerja di tempat lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pengusaha-pengusaha ini, yang dari mulai mikro, kecil, menengah. Makanya saya selalu bilang, bayangin aja kalau seorang penjual bakso, pedagang bakso, itu saja sudah berkontribusi menyiapkan kurang lebih mungkin 1 lapangan pekerjaan, karena nggak mungkin dia capek sendiri kan, dia bawa adiknya, dia bawa saudaranya, dia bawa keluarga dari mana, atau temennya, atau tetangganya, atau, itu udah 1 lapangan pekerjaan. Nah jadi semua pengusaha, dan kata-kata pengusaha itu bukan hanya untuk pengusaha besar, tapi pengusaha mikro, kecil, menengah, itu semua pengusaha, ya kan? Yang senior, yang muda, itu pengusaha semua. Jadi, nah yang paling penting itu menciptakan pengusaha, menciptakan lapangan pekerjaan, yang akhirnya tadi utamanya untuk membuat kita jangan sampai ada kemiskinan lagi di tahun 2045. Kita ingin memastikan tadi bahwa di 2045 itu Indonesia itu maju di sana dengan pendapatan yang besar sekali, dan kita sudah keluar dari namanya middle income trap, ya, jadi supaya Indonesia menjadi negara maju. Jadi lebih baik jadi pengusaha dibanding kita jadi karyawan ya, karena cari pekerjaan kan sulit nih sekarang. Itu gimana tuh? Nah, kadang-kadang gini kan, kita mesti coba, ya kan, dua-duanya asik, saya bilang. Jadi pengusahaan bagus, bisa jadi kalau pekerja yang baik juga bagus. Karena kalau mau dapat duit, istilahnya cuan ini, ya kan, itu bisa cuan jadi pengusaha atau cuan jadi pekerja juga. Kenapa? Sebetulnya kalau performance pekerja itu bagus, bisa kreatif, akhirnya juga bisa mendapatkan pendapatan yang besar, ya kan. Pengusaha juga demikian. Semuanya pasti ada resiko. Tapi memang kadang-kadang dalam hidup ini kita nggak tahu apa yang kita bisa dan kita mau kan. Tapi dengan ini ada orang yang bisa jadi pengusaha, ada yang tidak, ya kan. Tapi kalau sekarang ini masalahnya yang kita mau naikkan memang kalau bisa lebih banyak menjadi pengusaha lebih bagus supaya lapangan pekerjaannya ada. Karena kalau bicara jumlah jumlah entrepreneur di Indonesia ataupun pengusaha itu masih kecil sekali, masih kurang lebih 4%. Ya, dari total populasi ya. Yang dimana sebetulnya kita menginginkan lebih dari itu, karena negara-negara maju itu udah 15% dari populasi itu jadi pengusaha gitu kan. Nah di sini kan kita dorong itu, tapi tadi
kita pengen juga pemerataan yang ada. Jangan sampai, wah gapnya udah besar banget gitu, nggak bisa nih. Ini mestinya merata nih. Yang menengah banyak, yang kecil ada. Jadi semuanya merata. Yang akhirnya tadi bahwa kemakmuran, keadilannya dari kesejahteraan itu ada. Jadi mau jadi pengusaha bagus, mau jadi pekerja yang handal keren, ya kan. Tapi ya tadi kalau lebih banyak pengen jadi pengusaha bagus-bagus juga sih, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, jadi nggak sulit yang lain untuk cari pekerjaan ya. Bisa membantu juga. Kan? Iya, bisa membantu. Jadi orang dalam dong kalau ngebantu. Nah, kalau gitu sekarang soal IKN tuh. Nah, kenapa IKN? Nah, kan kalau paslon nomor urut 3 kan melanjutkan IKN, dan sekarang kan memang sudah berproses gitu. Mudah-mudahan sih target secepatnya semuanya bisa jalan. Tapi ada salah satu paslon yang agak-agak kontra nih gitu. Mungkin dengan pertimbangan yang lain-lain gitu. Nah, itu gimana tuh kira-kira tuh cara sosialisasinya ke masyarakat? Enggak, ujung-ujungnya gini. Pertanyaan pertama adalah IKN itu bagaimana? Ini kan ibu kota negara, yang dimana sebetulnya cita-cita dari ibu kota negara ini dimulai daripada our founding fathers, dari zaman Bung Karno, ya kan? Setiap presiden mencoba, waktu itu zaman Pak Harto juga mencoba nih, menciptakan apa? Karena ujung-ujungnya pertama adalah kita mesti lihat Jakartanya dulu, kan? Jakarta itu emang sudah bayangin, udah penuh sekali, sudah berat sekali istilahnya, yang dimana memang harus bisa menciptakan, harus mencari ibu kotanya mungkin harus kita keluarkan dari Jakarta. Makanya ada IKN itu. Nah, IKN itu adalah sebagai simbol yang dimana lokasi letak dibayangin di Kalimantan, di tengah-tengah di sana. Kenapa? Itu kan di sentral. Kalau kita bicara Sabang sampai Merauke itu di titik tengahnya. Nah, itu juga juga menjadi simbol bahwa tadi pembangunannya itu bukan hanya Java sentris tapi Indonesia sentris. Nah, di situ juga ibu kota itu menciptakan bagaimana masa depan Indonesia sebagai simbol itu. Yang dimana di sana ada namanya ekonomi hijau. Mulai dari energinya pun udah hijau, gitu kan. Makanya di sana elektrifikasi, kendaraan pakai elektrifikasi semuanya. Terus di sana diciptakan juga kotanya, kalau bisa jalan kaki bisa 10 menit sana sini 10 menit. Ya. Jadi supaya apa? Tadi kan hal-hal ini penting sekali menciptakan yang kedepannya. Nah, ini menciptakan apa? Pertama, bahwa Indonesia ke depan itu harus dalam konteks industrialisasi. Gimana kita membuat industri ke depan. Tapi industri juga industri yang bersih, yang ramah lingkungan. Makanya itu sebagai simbol. Habis itu harus yang wawasan mempunyai teknologi. Indonesia itu harus menciptakan di mana kita akhirnya menciptakan teknologi kita sendiri, ya kan? Nah, itu diciptakan di sana kan nanti smart city dan segala macam pakai teknologi gitu kan. Nah, itu hal-hal yang dilakukan yang ada di dalam IKN itu sendiri. Nah, lebih lagi di situ juga menciptakan nantinya IKN itu tempat di mana research and development, di mana itu juga tempat yang dimana untuk pendidikan. Kenapa itu juga menjadi simbol untuk Indonesia bisa menjadi lebih baik, Indonesia yang harus unggul, yang menjadi Indonesia yang menjadi negara hebat dan negara maju, manusianya mempunyai edukasi dan skill yang benar, kan itu. Nah, terus lagi di situ menciptakan bagaimana hidupnya manusia dengan alam. Makanya forest dianggapnya sebagai forest city, ya kan? Kota hutan. Kenapa? Hanya 20%, yang sisa 80% itu tetap hutan, tidak otak-atik. Bagaimana nature and human bisa bertinggal bersama. Makanya itu harus dijaga. Jadi IKN itu suatu simbol untuk Indonesia emas. Nah, sedangkan lebih lanjut lagi ya, kita nggak mungkin prosesnya cepat seketika langsung ada, nggak bisa. Tapi ini adalah simbol tadi. Ini sebagai contoh kota ibu kota negara, sebagai kota baru, sebagai kota masa depan, sebagai kota yang tadi hijau, kota yang memang menjadi simbol ke depannya untuk Indonesia. Jadi lebih banyak simbolik terhadap hal itu. Orang memang bisa mempunyai perspektif yang berbeda, tetapi di situ juga akan nantinya membangun lagi yang namanya ekonomi di Kalimantan, ya kan, dan lebih lagi itu Borneo. Ya kan, ada Malaysia di situ, Sabah Sarawak, ada juga Brunei dan lain-lain. Jadi IKN itu adalah simbol menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentunya juga pasti memberikan manfaat untuk stakeholders kita. Oh, dengan sendirinya karena tadi pembangunan itu pasti growth-nya akan terjadi kan ada diapit oleh 2 kota, Balikpapan dan Samarinda, belum dan sekitarnya. Ini kan juga ekonomi akan naik. Ya kan ada berarti bagian daripada engine of growth Indonesia juga. Iya, gitu. Berarti bukan cuman buat
pemerintah atau ASN aja, tetapi buat masyarakat sekitarnya tentu secara otomatis akan naik juga ekonominya. Karena itu sebagai engine of growth kan. Nah, jadi sebagai engine of growth yang baru di Indonesia salah satunya IKN ini. Gitu. Iya. Nah, kira-kira selama kampanye ini Tum, ada nggak sih mungkin black campaign, serang-serang sosial media gitu Tum? Biasa kan, cuman memang yang kita harus jaga, pastikan jangan sampai itu touching terhadap yang namanya SARA, ya kan. Jangan sampai itu udahlah cukup kita urusan itu, ya kan. Nah, jadi harapannya tambah less black campaign better, tapi ya namanya keadaan ya nggak ada yang perfect kan, sempurna manusia, pasti ada yang nafsu, ada yang ini, ada yang marah, ada yang iseng, ada yang ini. Nah, tapi tadi tingkat kesenjangan, tapi janganlah juga masalah suku, masalah agama, masalah ras dan semua ini diangkat, jangan. Dan itu akan memecah Indonesia. Kita selalu ingat, kita harus menjaga kan Pancasila yang ketiga, ya kan? Itu persatuan Indonesia. Ya, itu yang harus kita jaga, ya kan? Sila ketiga itu. Jadi untuk memastikan bahwa persatuan kita jaga terus. Jangan sampai kita pecah belah. Betul. Sekarang lagi rame beritanya tuh. Apa tuh? Masalah agama. Jatuhnya saling melaporkan. Ada ketum partai. Itu gimana tuh menyikapi itu? Nah, itulah makanya akhirnya kita harus pisahkan agama itu. Agama itu kan sangat sacred. Harus kita jaga. Itu hubungan kita secara pribadi dengan Allah atau dengan Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Ya kan? Itu hubungan yang langsung. Jadi mestinya itu hubungan antara hati kita, body kita kepada yang di atas. Nah, itu adalah yang harus kita saling menghormati. Dan tadi itu lebih pribadi dibanding saya. Dari agama nggak usah kita bicarakan, itu hal yang privat mestinya. Betul. Dan yang penting kita menghormati. Jadi kalau paslon nomor 3 fokus di program kerja aja ya tuh. Fokus Pokoknya, kerja. gitu kan. Pokoknya yang penting kita mau ngasih tahu bahwa ini figur pemimpin yang cocok untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas. Yaitu siapa? Mas Ganjar, Prof. Mahfud, karena ekonomi dan kepastian hukum. Ekonomi adalah lapangan pekerjaan, memastikan juga biaya hidup bisa dijaga, ya kan, pendapatan juga bisa dinaikkan, dan utamanya semua itu kalau ada kepastian hukum dan masyarakat bisa terjaga, terlindungi dengan hukum secara menyeluruh, itulah baru kita menjadi yang kita selalu banggakan, ingin kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, baru bisa ada. Nah, itu juga kan saya lihat di sosmed tuh mengenai survei-survei yang ada, apalagi setelah debat pasti ada survei keluar lagi. Asik. Nah, itu gimana tuh? Itu sebenarnya real atau dibayar apa enggak sih itu tuh? Saya tuh kosong soalnya mau tahu banget. Ya kan, survei gitu tergantung. Ini saya selalu bilang bahwa hasil survei itu tergantung pertanyaan sebetulnya. Ya kan, pertanyaannya gimana, metodologinya gimana, akhirnya balik-baliknya respondennya siapa, ya kan. Tapi juga melihat nih, ada juga kalau misalnya nih ternyata respondennya sudah diketahui gitu lokasinya, ternyata ada yang menggarami misalnya, ya digarami dulu ya orang yang pas disurvei, pas sudah digarami baru surveinya datang ya jelas, ya kan. Ya tadi itu sudah ditanya dengan pertanyaan-pertanyaannya juga dan segala macam. Jadi tapi contoh lah misalnya, kita lihat surveinya Kompas waktu itu tuh, sampai yang namanya undecided tuh 28%. Nanti coba menarik lagi nih, bakal ada yang keluar lagi nih, misalnya survei undecided lebih tinggi lagi nih. Oh gitu? Bisa sampai 38 misalnya. Oh banyak banget. Ada yang keluar. Tapi hal ini kenapa mencontohkan? Berarti apa sih yang terjadi gitu kan? Nah, yang kita balik lagi bahwa kita menghormati dan menghargai semuanya. Nah, tapi balik-baliknya lagi, kami juga kan mempunyai survei yang dilakukan oleh kami sendiri. Nah, itu sebagai sanity check nih. Kok angkanya begini ya kan gitu. Itu satu. Yang kedua, lebih lagi adalah mendengarkan langsung, monitoring langsung. Kemana? Ke akar rumput, ya kan, ke grassroots, mendengarkan, kita tahu bagaimana gitu ya. Nah, jadi ya udah, tapi survei itu bagian masukan buat kita. Nggak apa-apa, bagus kalau dibilangnya kita punya jelek misalnya gitu ya. It's okay. Supaya apa? Supaya kita lebih giat lagi, supaya kita bilang tambah semangat lagi. Ya, jadi bagus malahan gitu. Supaya bikin jadi gini ya, makanya kurang kerja kita. Gitu. Nah, tapi tadi balik lagi saya merasa banyak juga kadang-kadang ya Mas Ganjar lah contoh. Waktu Mas Ganjar pertama kali, waktu itu survei, waktu dia mau masuk Jateng, pertama kali jadi gubernur.
wah itu paling rendah dia dibanding lawannya waktu itu. Lawannya itu mungkin 6 kali lipat. Iya, Waktu itu. tapi menang ya. Terus langsung nyusul-nyusul gitu. Alhamdulillah. Iya, akhirnya naik turun tuh ujungnya menang misalnya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, itu sebagai masukan buat kita, tapi juga menjadi tantangan gitu kan. Tapi yang paling penting semua ini membuat suatu energi buat kita supaya fokus untuk bekerja, mengetok lebih banyak pintu, mengetok hati-hati rakyat dan menjelaskan siapa Mas Ganjar, Prof. Mahfud yang cocok dan tepat untuk menggantikan, makanya dikatakan sebagai oke, Mas Ganjar tuh mungkin Jokowi 3,0 deh. Kenapa? Ya dia yang bisa belusukan, siapa yang lain? Ya kan? Mas Ganjar bisa belusukan dan tidur di sana lagi, ya kan? Mas Ganjar juga satset di mana-mana deh ini kan. Karena apa? Utamanya tadi karena beliau datang dari rakyat dan mengerti dan mempunyai perasaan itu yang bisa bekerja keras dan memastikan tadi Indonesia menuju ke sana. Nah ini kita jangan salah pilih gitu. Nah, saya selalu bilang saya respect dan menghormati teman-teman saudara-saudara yang mempunyai beda pandangan. It's okay. Tapi saya bilang tolong dong perhatiin, jangan nggak merhatiin personality-nya, nggak merhatiin nilai-nilai atau values yang ada dan track record. Ini penting banget gitu. Nah jadi supaya jangan salah pilih gitu. Jadi pilih nomor kalau buat saya sudah jelas pilihannya nomor 3, yaitu Ganjar Mahfud, karena mereka adalah pemimpin yang tepat melanjutkan apa yang Pak Jokowi sudah lakukan secara fondasinya, yang bisa melanjutkan lebih cepat lagi. Ujungnya untuk apa? Saset Indonesia lebih baik. Tepuk tangan dulu. Nah, dari tadi pengamatannya Ketum kurang lebih bisa 1 putaran atau 2 putaran sih, Tum? Kalau ngelihat logiknya, Indonesia tuh nggak pernah ada 3 pasangan capres ya. Nggak pernah loh 3. Ini pertama kali loh. Biasanya cuma 2, kan gitu. Jadi ada kemungkinan. Jadi karena ini 3, saya rasa bisa ada kemungkinan. Oke. Tapi kalau jadi kemungkinan untuk 2 round bisa, karena tadi 3, biasanya cuma 2, ya kan. Nah tapi intinya yang saya indikan adalah bahwa memastikan kalau kita minimal harus kedua, tapi insya Allah yang kalau 1 round ya 1 roundnya di kita. Betul, sepakat. Iya dong. Nah tapi balik tadi yang Mas Ganjar selalu mengatakan, yang diinginkan oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud adalah yang menang tuh rakyat Indonesia. Karena paling utama gitu. Jadi dan dengan itu saya rasa jangan salah pilih. Pilihlah Nomor 3. Karena Ganjar Mahfud yang akan membuat Indonesia lebih baik. Tuh boleh nggak sih Tum ajakan semua generasi milenial dan Gen Z gitu untuk nggak golput, untuk datang ke TPS? Saya yakin Gen Z sama semua anak generasi muda ya. Saya yakin semua pasti mau. Nah jadi kita hanya mengingatkan, mungkin ada yang susah bangun pagi kali ya, tapi siangan dikit nggak apa-apa, yang penting datang. Cuma sebentar kok datang nusuk aja. Nah saya yakin semuanya dan saya berharap bahwa teman-teman generasi muda melihat situasi kondisi yang ada, ini adalah bagian daripada demokrasi. Janganlah hilang hak Anda yang dimana bagian dari tanggung jawab Anda untuk memilih pemimpin masa depan. Karena apa yang dipilih ini akan menentukan 5 tahun ke depan Indonesia, yang akhirnya nanti beranjak untuk ke depan. Karena ini seperti yang dikatakan bahwa 10-15 tahun ke depan, Pak Jokowi dari itu mengatakan, wah 10 tahun ini sangat penting sekali. Saya setuju. Setuju sekali. Makanya generasi muda, ayolah sama-sama ke TPS, sama-sama ikutan dalam proses demokrasi ini. Pilih, tapi tadi pilih jangan salah, ya kan? Kita mau maju ke depan. Pilihlah pemimpin yaitu Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, karena saya percaya banget bahwa mereka lah yang cocok melanjutkan ya apa yang sudah dibangun, infrastruktur dan juga apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, yang bisa melanjutkan, yang bisa terus mendengarkan suara rakyat, hati rakyat, dan memastikan Indonesia lebih baik. Jadi gitu ya sahabat progresif, dan untuk teman-teman semua milenial Gen Z, semangat untuk datang ke TPS dan jangan lupa pilih paslon 3 tadi kategorinya. Pertama personalitinya, value-nya, dan pengalamannya. Keren banget ya, hari ini kita udah ngobrol-ngobrol sama pembina kita. Tepuk tangan dulu buat Ketum. Nah sebelum selesai tuh ada quote nggak buat
penonton dan pemirsa Buat kita juga progresif. semua di sini. Tapi lumayan sih saya agak isi tadi ngobrol. Ya intinya adalah tadi saya mengajak semuanya tadi untuk memastikan jangan salah pilih. Pastikan bahwa Ganjar Mahfud itu adalah pemimpin masa depan yang cocok untuk Indonesia untuk bisa satset menuju Indonesia lebih baik. Yeay. Kita ada merchandise. Mungkin ini Ketum belum punya nih yang ini. Apa nih? T-shirt. Oh, T-shirt. Kemarin polo. Iya. Nah, itu ini makasih, topinya makasih. Biar Wah, kelihatan tuh, kayak progresif milenial tuh langsung pakai kita. topi gaul. Wah, Wih, tuh, keren top. kan? Iya. Wah ininya ini. Wah, Kita juga mau mantap ngajak tuh. ini sahabat progresif untuk gabung di progresifindonesia.org, gabung jadi relawan kita karena di sini kita banyak banget pelatihan-pelatihan, baik itu praktik kerja langsung dan juga seminar online untuk UMKM. Banyak banget deh pokoknya manfaatnya. Mungkin itu aja, kita mau pamit dulu, udah nggak berasa nih hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol sama. Tadi katanya mau nanya-nanya itu apa? Yang mana tuh? Nanya yang mana? Katanya gosip-gosip Oh, apa sih? Oh, yang di IG. Ih, banyak banget aku diserang orang aduh, dan iseng dibilang aduh, sampai ada yang ngeklaim pura-puranya jadi Andre. Akhirnya aku tanya, Andre, emangnya ini kamu ya? Enggak, itu hoax tuh. Aku sampai nangis tuh diputusin pacar tuh. Nggak itulah makanya kadang-kadang. Ini terus terang aja di sini saya baru ketemu mungkin 2 kali 3 kali ya. Kemudian juga nggak pernah ngobrol-ngobrol di sini baru ngobrol paling panjang kali. Iya. Makanya gue bilang bagian daripada ini kali tadi ya. Banyak Campaign. kampanye-kampanye Iya. apa itu gue nggak ngerti. Iya. Pokoknya lawan hoax. Lawan hoax. Lawan hoax. Tapi itulah marilah kita bersama-sama memastikan have critical thinking, bicara selalu memastikan bahwa fakta itu yang harus fakta yang benar. Terima kasih. Yeay. Oke, kalau Terima gitu kasih, tuh. kita pamit undur diri. Saya Dina Albens. Dan Yanti Novianto. Bintang tamu kita Bapak Arsyad Arsyad Rashid Rashid. alias Ketum kita. Saksikan terus podcast kita di next episode, tentunya menghadirkan sosok yang sangat inspiratif buat sahabat semua. Ya. Oke, salam Salam progresif. progresif. Muah. Muah. Bye-bye.